Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Titik 0 km Kota Medan itu berada di kantor pos. Suasana kantor pos terasa seperti kita memasuki zaman kolonial. Kita memasuki gerbang waktu yang ada. Kita kembali ke masa abad ke-19 atau abad ke-18, zaman penjajahan Belanda. Suasana gedung-gedungnya terasa sekali nuansa kolonial. Sekarang, ama pemerintah Kota Medan yang berusaha untuk menunjang kepariwisataan Kota Medan itu menyulap bangunan tua Kota Medan sebagai destinasi wisata Kota Medan. Kita melihat suasana gedung kantor pos lama disulap menjadi pusat kuliner, wisata kuliner juga di Kota Medan, menghadirkan zaman tempo dulu. Di sana juga menghadirkan museum pos lama Kota Medan pada zaman Hindia Belanda. Untuk wisata kuliner di Kota Medan, kita bisa menemui beberapa macam souvenir makanan khas Kota Medan. Sayang, durian tidak ada ya. Karena durian merupakan khas kuliner sekali di Kota Medan. Dan kalau saya lihat juga kue Bika Ambon juga tidak kita ketemui di sana. Padahal Bika Ambon merupakan kuliner khas Kota Medan dan bolu gulungnya juga tidak ada. Tapi di sana ada beberapa ikon yang terkenal yang berapanya udah memasuki di sana. Dan kalau misalnya di sana biasanya malam minggu ada konser musik ya di bagian ini tertentu. Tapi kita memasuki suasana tempo dulu. Kita melihat di situ juga pintu gerbangnya yang sangat pintu gerbang dan ada penjelasan tentang sejarah tentang ininya Medan. Suasana zaman kolonialnya benar-benar terasa. Makanan kuliner yang bernuansa kolonialis, suasana dengan pemandangan kota tua Medan. Titik 0 Kota Medan itu berada di kantor pos lama. Kita juga melihat suasana gedung zaman kolonial Belanda. Kantor pos itu benar-benar kota tua. Kalau misalnya melihat kota tua di Kota Medan itu ada di daerah Kesawan. Biasanya kalau dulu ada malam minggu ya, minggu pertama atau minggu ketiga itu biasanya ditutup untuk acara Medan tempo dulu. Tapi untuk saat ini tidak tahu, belum juga dilanjutkan sama pemerintah Kota Medan. Kita melihat di sini ada penjelasan dari Museum Peninggalan Belanda Sejarah Kantor Pos Jalan Raya Pos. Di sini ada penjelasannya. Pada zaman dahulu ada perangko pertama yang dicetak pada zaman Hindia Belanda. Mungkin harganya nggak tahu ya kalau misalnya Anda memiliki. Itu ada perangko pertama, pos pertama di Indonesia, Hindia Belanda. Dulu bernama ini. Kita juga melihat penjelasannya cukup mendetail. Di situ juga ada ketika saat gedung itu digunakan pada zaman Belanda, sekitar tahun 1900 abad ke-19 ya, kantor pos. Kemudian pada zaman kemerdekaan 1945, gedung kantor pos tetap berfungsi pada zaman kemerdekaan Republik Indonesia sampai sekarang.
Di situ juga ada sejarahnya cukup detail ya. Kita datang, dan kalau misalnya kita bisa berjalan ke arah itu, kita akan menemukan ininya tua, surat tua. Yang biasanya kalau surat menyurat dulu masukin surat ke sana ya. Kemudian ada timbangan tua yang sangat jadul sekali usianya. Kemudian ada telepon lama, itu dulu digunakan untuk wartel ya. Sayang telepon yang koin lama itu tidak ada. Ya, ini telepon wartel yang dipakainya sebagai pajangan. Telepon wartel lama. Ini ada sejenis perangko zaman dulu, sejak zaman dulu dan sampai sekarang. Tapi untuk saat ini perangko udah mulai jarang digunakan ya di Indonesia. Banyak kan sekarang stempel kilat khusus. Padahal ikonnya kantor pos itu perangko, tapi mungkin sudah zamannya yang berubah. Mengikuti ini zaman, mungkin perangko akan menjadi suatu yang sangat langka untuk pengiriman surat menyurat di Indonesia. Apalagi sekarang kita mengirim apapun bisa lewat WhatsApp, sekian detik tercapai. Mengirim dokumen juga bisa melalui aplikasi, apapun bisa dilakukan melalui email. Sangat banyak sekali email. Di sini ada penjelasan tentang berapa jenis perangko yang terbit di era kolonial Belanda sampai sekarang. Biasanya ini digunakan sama filateli. Filateli adalah sejenis pecinta perangko atau kolektor perangko di Indonesia. Tapi saat ini untuk kolektor perangko sudah jarang dimiliki, sudah jarang diminati sama kaula muda di Indonesia. Mereka saat ini, anak-anak muda Indonesia, lebih cenderung ke barat-baratan dan mereka lebih suka memain game MLM ya, atau melakukan apapun. Kita berjalan, kita melihat gedung-gedung tua, suasana tua, yang ini merupakan titik 0 kilometer Kota Medan ya. Adanya pusatnya di sini, titik 0 kilometer Kota Medan. Bisa dibilang bangunan tua kantor pos merupakan titik 0 kilometer Kota Medan saat ini. Terus waktu berjalan, bukan waktu berjalan yang kita rasakan, tapi menuju ke arah ke dalam bangunan tersebut. Di sana juga kita dapat berbelanja kuliner, berbagai macam kuliner, mulai dari roti, kopi khas Medan. Kota Medan itu tidak menghasilkan kopi, tapi kabupaten di Sumatera Utara itu menghasilkan kopi. Kopi yang terkenal kopi Sidikalang. Bisa dicoba membeli kopi Sidikalang di sana. Banyak khas Sumatera Utara. Mungkin tapi kalau saya lihat ulos tidak ada. Tapi mungkin juga suatu saat juga kerajinan dari Sumatera Utara bisa mengadakan pameran besar di gedung kantor pos titik 0 kilometer Kota Medan ini. Titik 0 kilometer Kota Medan banyak dikelilingi sama pusat-pusat bisnis di Kota Medan. Pusat perbankan berada di sekitar kantor pos. Dan di sekitarnya ada plaza-plaza dan mal pusat perbelanjaan terbesar di Kota Medan, di Sumatera, terbesar di Pulau Sumatera. Dan juga di sana ada juga beberapa dekat sekali dengan kantor wali kota Medan.